Halo anak-anak SMP Sinkarolus Bengkulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi terakhir tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan sedikit sebuah aplikasi yang bisa kalian buka hanya melalui laptop ya. Jadi aplikasi ini menyangkut semua materi tentang klasifikasi makhluk hidup, terkhususnya materi kingdom. Dimana di sini ada kingdom Monera yang kita pelajari, terus ada penjelasan kingdom Protista, ada penjelasan kingdom Fungi, ada penjelasan kingdom Plantae, dan terakhir hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kingdom Animalia, yaitu kelompok hewan. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Google Classroom. Ya, bagi yang belum masuk, yang belum join, silakan join terlebih dahulu. Dan aplikasi ini hanya bisa dibuka melalui laptop. Nah, bagi yang tidak mempunyai laptop, akan Bapak jelaskan penjelasannya mengenai Animalia melalui video ini. Jadi, Animalia itu sendiri merupakan kelompok hewan di mana dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan apa saja? Golongan Avetebrata atau Invertebrata yang disebut dengan hewan tak bertulang belakang, dan Vertebrata yang disebut hewan bertulang belakang. Hewan Intebrata itu sendiri terdiri dari 6. Yang pertama yang disebut dengan golongan cacing, terdiri dari Platymintes, Nematodontes, dan Annelida. Di mana Annelida itu contohnya adalah cacing tanah, Platymintes contohnya adalah cacing tinta, dan Nematodontes contohnya adalah cacing parut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Porifera. Porifera itu disebut dengan hewan berpori. Kenapa? Karena sesuai dengan namanya, porifera. Contohnya adalah spon, karang, dan spon merah. Yang ketiga yang termasuk invertebrata adalah Coelenterata, di mana Coelenterata ini disebut dengan hewan berongga. Contohnya adalah ubur-ubur. Nah, yang keempat yang termasuk golongan invertebrata adalah hewan lunak yang disebut dengan moluska. Contohnya adalah bekicot, siput. Yang kelima, Arthropoda. Disebut dengan hewan arthropoda karena kakinya berbuku-buku atau berruas-ruas. Contohnya belalang dan laba-laba. Yang keenam yaitu Echinodermata. Dimana Echinodermata ini disebut dengan hewan berkulit duri dan contohnya adalah bintang laut. Kita lihat gambar terlebih dahulu ya, biar kalian ingat. Yang pertama, ubur-ubur. Ubur-ubur termasuk hewan berongga, itu disebut dengan Coelenterata. Yang kedua, laba-laba tarantula, karena kakinya berbuku-buku, itu disebut dengan Arthropoda. Yang ketiga, itu adalah karena dia lunak, disebut dengan moluska, artinya bekicot. Nah, karena Echinodermata, karena ini hewan berduri, itu disebut dengan bintang laut, contohnya ya. Nah, selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang Vertebrata. Vertebrata sendiri tadi merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang yang mana memanjang dari bagian dorsal atau punggung. Hewan ini memiliki sistem saraf terletak di bagian dorsal atau atas saluran pencernaan, alat peredaran darah berupa jantung dan pembuluh darah. Di mana hewan vertebrata ini terdiri dari 5. Pertama yaitu Pisces, golongan ikan. Yang kedua amfibi, golongan katak.
yang hidup, yang contohnya kata yang bisa hidup di dua alam. Ketiga adalah reptil, hewan melata. Keempat apes yang ditutupi oleh bulu, burung. Dan terakhir adalah mamalia, di mana hewan menyusui. Nih, golongan apa ini? Ikan mas koi golongan Pisces. Terus ini kata, golongan apa ini? Golongan amfibi. Ini burung termasuk Pisces. Dan ini harimau termasuk hewan yang menyusui, mamalia. Nah, inilah materi terakhir tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian pelajari, jangan lupa. Terus jika ada pertanyaan silakan tanyakan sama Bapak. Dimana nanti bagi yang bisa membuka aplikasi ini melalui laptop ada game klasifikasinya. Kita pelajari sama-sama ya. Seperti itu. Silakan kalian kerjain sendiri. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Sampai jumpa anak-anak kelas 7 SMP Sinkarolus. Tetap semangat dan salam Tara Kanita.